dari kita ada yang mempercayai bahwa manusia hidup selain berdampingan dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan, juga hidup berdampingan makhluk gaib tak kasat mata. Karenanya akan menjadi sebuah berita yang menghebohkan kala sosok-sosok gaib itu kemudian muncul atau penampakannya tertangkap oleh kamera. Namun tak sedikit juga merekayasa penampakan-penampakan tersebut dengan efek teknologi ataupun cerita yang dibesar-besarkan. Dan dari sekian banyak penampakan-penampakan tersebut, berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 penampakan hoax. We only say goodbye with a word. I died 100 times. Diawali dengan penampakan hantu Amy Winehouse, penyanyi jazz asal Inggris yang meninggal pada 23 Juli 2011 lalu akibat overdosis di jendela rumahnya di London. Kematian penyanyi yang telah akrab dengan dunia musik saat masih berusia 10 tahun itu masih penuh misteri. Bahkan beredar foto dan video yang diduga sebagai hantu Amy Winehouse. Misteri penampakan hantu Amy Winehouse pertama kali beredar saat foto yang diduga hantu Amy Winehouse tampak dari jendela lantai 2 di kediamannya. Namun karena foto yang beredar juga begitu kecil dan tidak begitu jelas, maka keaslian foto ini pun diragukan. Belum selesai soal isu foto hantu yang meresahkan ini, muncul lagi isu dari Pete Doherty yang merupakan teman terdekat Amy. Dia mengaku sering melihat sosok hantu Amy di jendela rumahnya saat malam hari. Ia juga pernah lari terbirit-birit dari London hingga ke Paris karena didatangi hantu Amy di kediamannya. Namun ternyata Pete Doherty yang merupakan mantan pecandu obat-obatan diduga sedang mengalami halusinasi karena dirundung rasa bersalah. Karena merasa menyesal tak kala ia tak menghadiri pemakaman Amy. You go back to heaven, I go back to black. Halo, kalau ada hantu tampakin ya. Kemokor, kemarin kan bisa. Sekarang ada lagi dong. Selanjutnya adalah penampakan bayangan putih yang diduga malaikat di atas lukisan ayat kursi di sebuah gedung sekolah di Jakarta Selatan. Sekumpulan anak-anak sekolah dasar Islam di Jakarta Selatan telah berhasil merekam sebuah video penampakan misterius berupa bayangan putih di atas lukisan kaligrafi ayat kursi yang terpampang di depan kelas anak-anak tersebut. Rekaman video yang diakui sebagai video asli yang tidak diedit atau dibuat-buat ini diambil dengan menggunakan kamera telepon selular saat kelas dalam keadaan kosong karena semua murid sedang olahraga. Tak ada yang dapat memastikan kebenaran penampakan bayangan putih tersebut sebagai sosok malaikat. Namun diyakini video penampakan yang diunggah ke situs YouTube pada 22 April 2011 lalu tersebut bukanlah merupakan malaikat, melainkan hanya pantulan cahaya yang berasal dari refleksi cahaya dalam ruangan yang memantul karena adanya kaca. Pada 12 September 2011 lalu, selama lebih dari 1 minggu, warga di daerah Tanah Kusir, Jakarta Selatan heboh disebabkan munculnya penampakan berupa pocong terbang. Dikabarkan dalam seminggu, hantu pocong tersebut sudah 2 kali muncul dan terbang melintasi 2 rumah yang berbeda. Menurut para warga sekitar, penampakan serupa juga pernah terjadi pada 10 tahun lalu. Meski diketahui jarak antara tempat kejadian dengan tempat pemakaman umum Tanah Kusir berkisar 1 km, sejak zaman dahulu, masyarakat terus percaya akan misteri dari kisah-kisah horor TPU Tanah Kusir. Namun pada kenyataannya, keberadaan dan kebenaran tentang sosok pocong tersebut tetap tidak jelas. Sementara itu, menurut detiknews.com, sosiolog Dr. Musni Umar berpendapat pocong terbang hanya isu dari segelintir orang untuk menakut-nakuti masyarakat yang dinilai ada unsur dimensi politik, di mana nanti pada akhirnya pemerintah akan dianggap tidak mampu menjamin keamanan masyarakat. Pada September 2011 lalu, isu tentang sosok penampakan malaikat di pusat belanja Cilandak Town Square, Citos, Jakarta Selatan yang diunggah di YouTube sempat ramai dibicarakan di jejaring Twitter. Dalam video tersebut tampak benda asing yang memiliki sayap dan sangat terang mendarat beberapa detik pada pelataran Citos pada malam hari. Video penampakan makhluk putih yang banyak menduga sebagai sosok malaikat tersebut pada detik 0,05 sebelumnya dikatakan merupakan hasil rekaman kamera CCTV di Citos yang direkam pada tanggal 11 September 2011. Malam hari dilihat dari data waktu video itu. Setelah melihat kemunculan sosok bercahaya itu, beberapa pria pun langsung menghampiri penampakan tersebut sesaat setelah menghilang. Namun setelah diselidiki, kepastian video itu adalah bohong.
Berdasarkan hasil analisa pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat, dipastikan rekaman itu bukan dari CCTV, melainkan dengan kamera biasa yang kemudian dibuat hitam putih yang dipasang pada tripod sehingga terkesan steady. Sementara itu, staf event exhibition Citos Fitri menyatakan bahwa video penampakan malaikat itu adalah bagian dari sebuah event. Penampakan hoax berikutnya adalah penampakan pocong di kawasan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penampakan yang diakui sempat tertangkap kamera pada 29 September 2011 tersebut terekam oleh salah seorang anak dari warga sekitar yang bernama Syaiful saat ia secara tak sengaja bermain kamera video dari telepon genggam ibunya. Hingga pada saatnya ia menyorotkan kamera HP tersebut keluar jendela rumah. Ia mengejutkan, dalam video tersebut terekam sosok pocong yang sedang loncat-loncat. Meski banyak warga sekitar yang meyakini bahwa rekaman di video tersebut asli, namun tak ada yang dapat memastikan keberadaan hantu pocong tersebut. Selanjutnya pada Oktober 2011 lalu, warga Solo, Jawa Tengah dihebohkan dengan foto yang disebut-sebut sebagai penampakan Yesus yang tersebar dari jaringan BlackBerry Messenger. Gambar penampakan foto yang merupakan penggabungan antara jepretan kamera, kilauan cahaya matahari, dan faktor cuaca memang menghasilkan paduan gambar seperti Yesus yang naik ke surga. Namun, sejak berita penampakan tersebut tersiar, tak ada seorang pun yang dapat mengklaim kepastian bahwa penampakan tersebut benar adanya. Menurut berbagai informasi yang diperoleh, pengambilan gambar ini ditengarai terjadi beberapa hari setelah pengeboman gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton Solo yang mengorbankan 2 orang tewas, yaitu pelaku bom bunuh diri itu sendiri dan seorang jemaat serta melukai sejumlah orang lainnya. Sehingga muncul dugaan kuat bila penyebaran isu penampakan Yesus di Solo ini merupakan hasil rekayasa digital semata. Dan penampakan hoaks yang terakhir adalah isu penampakan pocong dan kuntil anak di ITC Roxy pada November 2011 lalu. Berita penampakan menghebohkan ini berawal dari seorang anak kecil yang hendak buang air kecil di bawah pohon di sekitar Jalan Subur Raya Roxy, Jakarta Pusat pada malam 1 Syuro yang jatuh pada hari Sabtu 26 November 2011 lalu. Bocah yang mengaku melihat pocong berdiri di pohon tersebut pun mengadukan hal tersebut kepada warga di sekitar lokasi. Sehingga isu ini pun akhirnya merebak hingga keluar Roxy. Banyak warga yang datang memadati lokasi tersebut sejak siang hingga malam hari, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan di tempat tersebut. Pemirsa, itulah ketujuh penampakan hoaks versi On The Spot.